Setelah 10 tahun atau 1 dekade, Presiden Republik Indonesia absen di sidang tahunan PBB, Presiden Prabowo kini hadir dan akan menyampaikan langsung pidato ke Majelis Umum PBB ke-80. Apa arti penting kehadiran dan juga pidato Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB? Kita langsung membahasnya dengan pengamat hubungan internasional, ada Bang Tengku Rezansyah. Assalamualaikum Bang Reza. Waalaikumsalam, salam dari Unpad di Bandung. Terima kasih waktunya telah bergabung sama kami. Presiden Prabowo hadir langsung dan nanti akan berpidato setelah 10 tahun Pak Jokowi hanya mengutus Ibu Menlu Retno Marsudi di sana. Apa arti penting dari kehadiran langsung dan juga pidato dari Pak Prabowo ini, Pak? Arti pentingnya adalah Indonesia taat hukum internasional, Indonesia siap berkontribusi untuk pembangunan dan keamanan internasional, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa Indonesia sudah menyiapkan kehadiran ini melalui berbagai forum-forum internasional yang sudah beliau hadiri di berbagai belahan bumi. Dan kehadiran ini juga membuktikan kepada dunia bahwa informasi yang mereka dengar saat ini terhadap Indonesia, kalau mempertanyakan stabilitas nasional, kemudian juga mempertanyakan kemampuan pembangunan ekonomi nasional, itu terpatahkan karena kehadiran seorang presiden dalam forum akbar seperti ini membuktikan bahwa keadaan dalam negeri tersebut stabil, kemudian Indonesia siap membangun kerjasama lebih lanjut dengan banyak negara sekaligus. Pada saat yang sama juga menyampaikan pemikiran-pemikiran strategis Presiden kepada dunia, terutama sekali atas isu-isu yang akan dipilih oleh beliau. Isu ini belum masih dirahasiakan, saya pikir, tapi setidaknya ada isu-isu seperti lingkungan hidup, kemudian masalah-masalah sosial ekonomi, kemudian masalah-masalah tentang kesehatan, kemudian masalah-masalah tentang penggunaan nuklir untuk tujuan damai, kemudian sistem tata kelola, dan kemungkinan besar juga beliau akan berbicara tentang reformasi PBB yang sudah berumur 80 tahun ini. Dan untuk itu kita sangat berharap bahwa pidato beliau kali ini akan benar-benar menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat bertanggung jawab dan Indonesia berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan dunia sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi negara Indonesia tahun 1945. Iya. Bang Reza, apakah isu Palestina yang sebelumnya di September ini juga baru saja dideklarasikan deklarasi New York, apakah ini juga akan menjadi salah satu fokus dari Presiden Prabowo Subianto di pidatonya? Saya pikir demikian, karena kalau kita perhatikan nuansa diplomatik dari Indonesia, kita selalu mengatakan dalam setiap helaan nafas Indonesia ada Palestina di sana. Dan saya pikir Presiden Republik Indonesia kali ini akan benar-benar menunjukkan bagaimana pandangan Indonesia dan juga dunia terhadap masalah Palestina. Saya pikir beliau juga akan berbicara tentang ide-ide two-state solution. Juga beliau akan berbicara tentang upaya-upaya terciptanya perdamaian yang abadi di kawasan Timur Tengah ini. Bang Reza, menurut Anda apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa mengawal deklarasi New York, untuk bisa berbicara lebih di perannya agar bisa terkait dengan kemerdekaan Palestina ke depannya? Memang ini adalah hal yang sulit ya, karena banyak negara hanya mengatakan mendukung, kemudian menunggu keadaan, kemudian mengatakan akan menunggu sampai pemerintah Israel benar-benar menunjukkan etikat baiknya. Kemudian hal ini saya khawatir hanya sebatas statement diplomatik ya, karena kalau kita merujuk pada hukum internasional, banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh masyarakat Palestina saat ini, seperti misalnya pertama penduduk tetap itu sudah sangat berkurang, kedua batas-batas wilayah yang semakin kecil, ketiga kemampuan mengelola dirinya makin kecil karena intelektual Palestina, generasi muda Palestina dan sesepuh Palestina sudah banyak yang diwafatkan oleh Israel, dan yang dimiliki oleh Palestina adalah seperti kita lihat di layar ini adalah kombinasi negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan masih ada negara-negara yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina, dan ada juga negara-negara yang abstain. Yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah tidak banyak negara yang memiliki kemampuan seperti Indonesia, di mana kita adalah bridge builder, kita adalah penghubung antara jembatan, kita adalah communicator, penghubung antar peradaban, dan kita sudah sangat terlibat dalam upaya perdamaian Palestina ini sejak tahun 1955. Bisa kita lihat bahwa saat ini terdapat 145 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, dan ada 5 negara yang menentang dan ada 6 yang abstain. Dan untuk itu kita hendaknya sadar bahwa dari hari ke hari semakin banyak negara-negara yang menunjukkan sikap mendukung Palestina. Yang hendaknya Indonesia ajukan adalah plan of action akan dilakukan oleh negara-negara tersebut dan juga aktor bukan negara di level dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan untuk itu
itu aturannya adalah rules of engagement, bagaimana pelaksanaannya, kemudian protapnya seperti apa, dan juga selanjutnya adalah shared responsibilities. Siapa yang bertanggung jawab di kawasan-kawasan tertentu untuk mendukung kemerdekaan Palestina ini. Iya. Anda tadi menyebut meski didukung 142 negara dan beberapa negara barat yang tadinya abstain sekarang bisa mendukung Palestina, let's say Kanada, Australia, dan lain-lainnya. Apakah ini menurut Anda masih hanya sekedar normatif belaka mengingat memang banyak sekali massa yang sudah turun ke jalan di berbagai negara Eropa? Tepat sekali. Menurut hemat saya ini masih normatif ya, karena untuk itu kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke PBB ini hendaknya meyakinkan Indonesia dan juga negara-negara lain bahwa mereka janganlah bermain-main dengan dengan masalah Palestina ini, karena Palestina adalah kunci bagi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah yang akan berdampak kepada dunia. Dan untuk itu saya sudah melihat banyaknya kerjasama antar organisasi-organisasi bukan negara yang mendukung kemerdekaan Palestina ini. Dan seringkali statement mereka adalah lebih keras daripada statement negara mereka. Seperti kita lihat baru-baru ini, seorang profesor dari Cina berdebat dengan seorang tokoh Israel bahwa kemerdekaan Palestina itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan untuk itu Israel mohon tidak lagi egoistis, tapi bekerja keras bersama PBB untuk mengupayakan two-state solution. Dan ini adalah momentum yang hendaknya dijaga oleh Indonesia. Dan untuk itu hendaknya pembagian peran antar negara di berbagai kawasan, kemudian pelibatan masyarakat umum, keterlibatan kalangan-kalangan kampus, keterlibatan dunia usaha, hendaknya dikoordinir dengan baik. Dan kalau Indonesia mampu, hendaknya memberikan sebuah time frame, kira-kira bagaimana prosedur menuju suatu kemerdekaan Palestina yang berdaulat, yang bertanggung jawab, dan dapat hidup berdampingan dengan Israel. Dan untuk itu perlu jaminan dari negara-negara Timur Tengah, dan juga jaminan dari Amerika Serikat, dan juga negara-negara Uni Eropa, dan terutama sekali anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan juga anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB, dan jumlahnya 10 tersebut. Iya, apalagi deklarasi New York ini minus dukungan dari Amerika Serikat. Yakin bahwa ini menjadi ganjalan tersendiri dan tujuan menjadi negara Palestina yang berdaulat akan masih terjal jalannya, Pak? Tepat sekali. Amerika Serikat selama ini senantiasa menempatkan dirinya sebagai negara pemegang veto, dan veto ini digunakan secara tidak semestinya. Seringkali veto itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajukan di Majelis Umum PBB, dan juga bertentangan dengan draft yang dibuat di Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu Indonesia hendaknya mulai berpikir strategis bahwa kedudukan Dewan Keamanan PBB saat ini yang hanya mengandalkan kepada 5 negara besar di dunia, yakni negara pemenang Perang Dunia Kedua, itu sudah tidak demokratis lagi, karena dunia saat ini sudah beranggotakan lebih dari 150 negara ya, dengan berbagai tingkat peradaban, dengan berbagai tingkat demokrasi, dengan berbagai tingkat pembangunan, dan juga berbagai level kemandirian di dunia. Dan untuk itu saya sangat berharap dalam pidato 15 menit itu Presiden Prabowo mampu menjelaskan hal-hal yang mengganjal selama ini, dan nantinya berujung kepada reformasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Dan saya sangat berharap pada saat berbicara tentang reformasi, titik tekannya itu adalah 2. Pertama, pemberian kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Sekjen PBB, sehingga dapat mengajukan inisiatif atas berbagai isu internasional di Majelis Umum PBB dan juga di Dewan Keamanan PBB. Dan kalau perlu berseberangan langsung dengan negara-negara kunci dalam PBB yang bersikap tidak adil. Kemudian pada saat yang sama, Indonesia hendaknya berpikir bahwa selama ini Dewan Keamanan PBB itu memiliki 10 anggota tidak tetap atau elected 10 yang dipilih dari perwakilan-perwakilan kawasan. Kita hendaknya belajar bahwa 10 negara dari perwakilan kawasan ini sudah mampu bekerja dengan baik, dan seringkali ide-ide terbaik mereka itu mentok karena egosentrisme dari Amerika Serikat. Dan saya sangat berharap ada ide-ide bagus dari Indonesia, misalnya mengubah dari elected 10 atau anggota 10 ini menjadi 10 anggota permanen dari Dewan Keamanan PBB. Hendaknya dengan demikian bertambah dari 5 tambah 10 dan akhirnya 15. Mungkin akan ada masalah keorganisasian, misalnya 5 anggota
anggota tetap tersebut tentunya sangat khawatir bahwa mereka akan ditenggelamkan oleh 10 veto yang baru. Dan tentunya kita datang dengan ide misalnya untuk 5 tahun pertama harga veto dari 10 anggota tidak tetap itu adalah setengah dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dan setelah 10 tahun maka dapat diciptakan aturan-aturan baru, misalnya terdapat 15 veto, tapi suatu hasil dari resolusi dari Dewan Keamanan PBB hanya bisa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan bisa mendapat bila sekiranya mendapat suara setidaknya 11 atau 12 dari total veto dari 15 yang ada di Dewan Keamanan PBB tersebut. Baik, terima kasih Pak Teguh Trisasah telah bergabung bersama kami di Metro TV. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.